Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang di gereja dan juga yang ada di rumah. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan beri kesempatan untuk kita menikmati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan kehidupan yang Allah berikan kepada kita ini adalah satu kebahagiaan yang sungguh luar biasa. Sebelum kita melakukan segala kegiatan kita hari ini, kita akan membaca merenungkan firman Tuhan dalam Mazmur pasal 45. Kemarin kita membaca Mazmur pasal 44. Hari ini kita membaca Mazmur pasal 45. Kita akan baca secara bersama-sama. Bapak Ibu bisa membuka Alkitabnya. Perikopnya dalam Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia memberi nyanyian pada waktu pernikahan raja. Pasal 45. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung dari Bani Korah. Nyanyian pengajaran, nyanyian kasih. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja, lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia, kemurahan tercurah pada bibirmu. Sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Ikatlah pedangmu pada pinggang, hai pahlawan, dalam keagunganmu dan semarakmu. Dalam semarakmu itu majulah demi kebenaran, beri kemanusiaan dan keadilan. Biarlah tangan kananmu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Anak-anak panahmu tajam menembus jantung musuh raja. Bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Tahtamu kepunyaan Allah tetap untuk seterusnya dan selama-lamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu, dan cendana. Dari istana gading permainan kecapi menyukakan engkau. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu permaisuri berpakaian emas dan ofir. Dengarlah hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu, luputkan bangsamu dan seisi rumah ayah. Biarlah raja menjadi gairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuanmu, sujudlah kepadanya. Putri Tirus datang dengan pemberian-pemberian, orang-orang kaya di antara rakyat akan menghasutkan kepadamu. Dengan pakaian bersulam berwarna-warna dibawa kepada raja. Anak-anak dara mengikutinya, yakni teman-temannya untuk dia. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa. Mereka masuk ke dalam istana raja. Para bapa leluhurmu hendaknya diganti oleh anak-anakmu. Engkau akan mengangkat mereka menjadi pembesar di seluruh bumi. Aku mau memasyurkan namamu turun-temurun. Sebab itu bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu untuk seterusnya dan selama-lamanya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat dalam pembacaan ini menunjukkan seorang raja yang diberkati oleh Tuhan, yang diurapi Tuhan, yang penuh dengan semarak. Ya, jadi semacam keadaan di istana yang meriah, yang luar biasa, dan ada pemberian-pemberian hadiah didampingi oleh putri-putri raja yang cantik-cantik. Jadi raja itu ini menggambarkan bagaimana keagungannya, ya, bagaimana dahsyatnya. Nah, yang menarik adalah raja ini hebat, tetapi ada hal yang utama, bukan karena kekuatannya secara manusia, ya, tetapi karena Tuhan melimpahkan berkat itu kepadanya dan dia
urapi Tuhan. Ini yang menarik ya. Nah, kita coba melihat bagaimana sang penulis Mazmur ini, Bani Korah ini menggambarkan keadaan raja yang agung ini ya. Tampaknya raja ini kalau kita lihat dari pembacaan kita merujuk kepada Salomo ya, yang luar biasa ya, dipakai oleh Tuhan, punya wibawa, punya kebijaksanaan yang luar biasa. Nah, sang penulis berkata begini, hatiku meluap dengan kata-kata indah di ayat 2. Aku hendak menyampaikan sajaku kepada raja. Ya, kepada raja, itu raja Israel ya. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia. Kemurahan tercurah pada bibirmu, sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Jadi raja ini diberkati oleh Tuhan. Ya, dia punya kelebihan. Ya, dia punya kecakapan yang luar biasa. Secara khusus kalau ini memang mengacu kepada Salomo, walaupun tidak dijelaskan di sini, kita tahu sendiri bahwa Raja Salomo punya hikmat yang luar biasa. Dia disegani, dihormati oleh raja-raja lain, bangsa-bangsa lain, ya. Nah, ikatlah pedangmu, ya 4, pada pinggang, hai pahlawan, dalam keagunganmu dan semarakmu. Dalam semarakmu itu majulah demi kebenaran, peri kemanusiaan dan keadilan. Biarlah tangan kananmu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Ya, jadi sang raja ini bertindak dalam kebenaran. Ya, dia melakukan segala perbuatan demi kebenaran dan peri kemanusiaan dan keadilan. Nah, tangan kananmu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Kita tahu bagaimana perbuatan Salomo. Kalau ini mengacu kepada Salomo, tapi kalau kita lihat ada raja lain kan tampaknya sih tidak ada. Hanya dia yang memang luar biasa. Ya, kalau kita lihat sejarah bangsa Israel, ya Raja Daud hebat. Ya, kemudian Saul juga punya kehebatan, tetapi untuk semaraknya, kemewahan, keindahan, berkat-berkat yang luar biasa itu ada pada Salomo. Bahkan dikatakan ketika wanita-wanita atau putri-putri raja datang memberi penghormatan, penghargaan, bahkan menjadi istrinya. Ya, itu sebabnya raja ini punya istri banyak. Ya, ini menunjukkan keagungan dia, kehebatannya yang luar biasa. Nah, tahtamu kepunyaan Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Jadi raja ini mendapatkan pengurapan dari Tuhan. Nah, walaupun nanti kalau ini mengacu kepada Raja Salomo, ya memang keturunannya terus akan menjadi raja, namun kerajaannya nanti kita lihat akan pecah menjadi dua ya, karena ada kesalahan juga yang dia lakukan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, satu hal yang kita mau renungkan ya, bagaimana seseorang mendapatkan ya kedudukan sebagai raja, ya itu adalah dari Tuhan. Ini yang terpenting. Ya, tidak dengan kekuatan sendiri, tidak dengan kegagahan, kehebatan. Jadi manakala kita rindu supaya kita berhasil dalam hidup ini, ya hendaklah keberhasilan kita bersumber daripada Tuhan. Ya, tahtamu kepunyaan Allah tetap untuk seterusnya dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Nah, saya melihat bagian ini adalah bagaimana sang raja ini ya menjadi orang yang hebat oleh karena pilihan Tuhan, oleh karena pengurapan dari Tuhan. Dan mengapa Tuhan mengurapi dia? Mengapa Tuhan ya memakai dia sebagai raja yang luar biasa, yang agung?
Nah, rupanya dalam tindakan-tindakannya adalah cenderung adalah tindakan yang benar, yang adil, ya. Jadi tidak melakukan seperti raja-raja lain dengan kekerasan. Nah, kalau kita melihat pada umumnya raja-raja dunia untuk mencapai kedudukan, mempertahankan kedudukannya sebagai raja, dia mempersiapkan kekuatan militernya supaya tidak ada yang kudeta. Dia memberikan ancaman, tekanan, sehingga mempertahankan kedudukannya sebagai raja. Nah, di masing-masing kerajaan, bahkan bangsa-bangsa, negara-negara, untuk mempertahankan keadaan pemimpin itu, seringkali dia memprioritaskan kepada kekuatan militernya. Bisa kita bayangkan bagaimana seorang pemimpin satu negara atau kerajaan, jika dia tidak samad atau tidak bisa memberikan sesuatu kepada pasukan, atau pasukannya atau panglimanya tidak sejalan dengan dia, ini sangat berbahaya. Jadi biasanya pemimpin itu memperhatikan panglimanya, pasukannya, ada satu ikatan yang luar biasa supaya apa? Panglima itu mendukung dia. Nah, itu sebabnya panglima atau prajurit yang ditekankan itu kesetiaan kepada raja, supaya tidak menjadi pemberontak. Kesetiaan kepada raja supaya tidak jadi pemberontak. Jadi pada umumnya raja-raja mempersiapkan diri untuk mempertahankan kerajaannya dengan kekuatan, dengan pertahanan militernya. Tetapi kalau kita lihat di sini, sang raja yang dilukiskan atau yang ditunjuk oleh sang pemazmur ini mengacu kepada raja yang tidak, walaupun ada pedang, ada kekuatan, tetapi tidak mengandalkan itu. Mutlak oleh karena pemberian Allah, oleh karena berkat dari Tuhan. Dia dikatakan dia mencintai kebenaran, keadilan. Jadi dia melakukan segala sesuatu yang benar. Dia lebih mengandalkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, manakala kita merindukan satu kebahagiaan, keberhasilan dalam hidup ini, kesuksesan dalam hidup ini, maka kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, dan lakukanlah perbuatan-perbuatan yang baik, yang benar, yang adil, yang suci, yang kudus, yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan pernah kita tergoda untuk mempertahankan kedudukan kita. Kita membuat strategi-strategi yang tidak sesuai dengan firman Allah. Kita mengatur kekuatan-kekuatan secara manusia. Jika itu yang kita lakukan, cepat atau lambat akan rontok juga, akan hancur juga kepemimpinan kita. Tetapi jika Tuhan yang sudah mengangkat kita untuk tetap menjadi pemimpin, baik itu pemimpin dalam hal organisasi kerohanian atau mengenai dunia juga, negara misalnya, kepemimpinan. Kalau Tuhan yang sudah menetapkan, tidak ada satu kekuatan yang mampu menghancurkan. Tetapi ironis sekali, jika dalam organisasi kerohanian pun kita sudah menggunakan strategi-strategi dunia, cara-cara dunia, cara-cara yang tidak bagus, yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan firman Allah. Ini sesuatu yang menyedihkan. Jadi kalau kita sebagai pribadi-pribadi yang sungguh mencintai Tuhan, mencintai keadilan dan kebenaran, percayalah Tuhanlah yang akan memberikan yang terbaik bagi kita. Misalnya kalau hari ini saudara menjadi seorang pemimpin, jangan saudara takut kepemimpinan saudara akan digoncangkan oleh situasi apapun, oleh keadaan apapun. Jika Tuhan menetapkan Anda sebagai pemimpin, usaha-usaha dari yang lain mau menjatuhkan saudara tidak akan bisa. Kenapa? Karena Tuhan yang menetapkan saudara sebagai pemimpin. Nah, kita melihat keadaan raja ini, dia diurapi oleh Tuhan. Diurapi. Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan. Jadi seseorang yang sudah diurapi dengan minyak urapan itu melantik namanya, itu menentukan atau
menyatakan bahwa dia adalah sebagai raja itu yang diurapi itu raja jadi raja ini adalah pilihan Allah sendiri, ketetapan Allah sendiri. Nah, mengapa Allah memilih dia? Mengapa Allah menetapkan dia? Ya, karena raja ini ada di hati Tuhan. Ya, ada di hati Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Ya, Tuhan berkenan juga kepadanya karena apa? Tindakan-tindakannya yang lebih mengutamakan kebenaran, keadilan, ya, kesucian, ya, hidup yang benar. Jadi dia tidak mengandalkan kekuatan manusia, dia tidak mengandalkan pedang, ya. Dia seorang pahlawan, dia seorang hebat, ya, semaraknya yang luar biasa dan dia dikagumi dan banyak orang mengagumi dia. Tetapi dia tidak menggunakan kekerasan untuk mempertahankan kedudukannya, ya. Perhatikan, dia tidak menggunakan kekerasan untuk mempertahankan kedudukannya sebagai raja. Sebab untuk menjadi seorang raja, ya, itu adalah pilihan Tuhan, ketetapan Tuhan baginya. Dan apa yang sudah Tuhan tetapkan tidak akan mampu digoncangkan oleh kuasa apapun. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, ya, tentang satu keberhasilan, suatu kemegahan. Ya, tidak salah kita menikmati kemeriahan, kemegahan seperti raja ini, ya. Tetapi yang menjadi hal yang keliru jika kita menjadi seorang yang ambisius untuk mencapai keberhasilan sehingga, ya, menghalalkan segala cara-cara yang kotor, cara-cara yang tidak baik, ya, kita masih gunakan untuk mencapai keberhasilan itu yang salah. Ya, jadi kalau kita mau berhasil, kemudian posisi kita naik, disegani orang, ya, dihormati, diagungkan orang, ya, kemudian kita juga mendapatkan berkat-berkat dari kedudukan kita, dari keberhasilan kita, ya, kita berhasil, kemudian kita bisa menikmati, ya, kehidupan yang lebih baik, ya nggak ada masalah. Itu wajar, ya, kita berjuang dengan mengandalkan Tuhan, kemudian kita berhasil, kemudian ada penghormatan yang diberikan orang kepada kita, itu wajar. Ya, tetapi untuk mencapai itu jika kita lakukan dengan cara-cara yang tidak benar, itu yang tidak wajar. Itu yang mendukakan hati Allah. Jadi rindukan keberhasilan, ya, seperti raja ini, ya, yang luar biasa semaraknya. Ya, itu satu berkat, itu kebahagiaan. Jadi kita untuk mencapai keberhasilan, kita berjuang dengan kebenaran, keadilan, kemudian pada akhirnya kita berhasil dan menikmati keberhasilan itu. Ya, itu sesuatu yang baik, tidak ada masalah. Ya, walaupun nanti mungkin ada orang lain akan membicarakan begini, sombonglah, apalah segala macam, itu urusan mereka. Itu bukan urusan kita. Yang terpenting hati kita dengan Tuhan, ya, sungguh kita jaga kemurniannya. Jangan juga setelah berhasil kita menjadi angkuh, menjadi sombong, menjadi lupa diri. Ya, ini harus kita garis bawahi dalam perjalanan hidup kita. Kita waspadai kadang-kadang ketika seseorang sudah mulai berhasil, ada istilah naik daun, ya, dia bisa lupa diri, ya, gitu ya. Jadi sombong, angkuh, gayanya luar biasa. Di kalangan rohaniawan juga itu bisa terjadi, Bapak Ibu. Yang ketika dia sudah dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, kemudian akhirnya terjebak kepada kesombongan. Waspada. Jangan kita terjebak di sana, tapi kita harus menjaga diri kita untuk tetap mempertahankan hidup yang benar. Keadilan, ya, beri kemanusiaan, dikatakan tadi perbuatan-perbuatan yang benar, yang baik, ya, harus kita terus pertahankan dalam perjalanan hidup kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita. Mari rindukan keberhasilan, perjuangkan keberhasilan, tetapi dengan cara yang benar, yang sesuai dengan firman Allah. Dan percayalah, ketika kita berhasil, ketika kita sukses, ketika kita bahagia, harus kita pastikan itu bersumber daripada Tuhan. Seperti raja tadi, dia menjadi raja karena dia diurapi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.